Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ala sahabati rasulillahi ajma'in wa ba'dah. Saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim di masjid yang begitu mulia atas undangan takmir masjid, yang mudah-mudahan semua niat kita duduk di sini semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya datang bersama rombongan dari komunitas pendakwah keren melakukan safari dakwah se-Sumatera Selatan. Kemarin kita mulai dari Palembang, Banyuasin, Muba, Muratara, Linggau, Pagar Alam, besok lanjut ke Pali dan Oki. Tanggal 20 selesai, lanjut saya ke Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, menjamangi kawan-kawan dan saudara-saudara komunitas pendakwah keren yang ada di sana. Alhamdulillah Bapak Ibu, komunitas pendakwah keren ini sudah ada di 16 provinsi di seluruh Indonesia dengan korda dan korcamnya masing-masing. Mudah-mudahan komunitas ini menjadi betul-betul bermanfaat dan maslahat, karena niat kami semata-mata untuk li'ila kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana Bapak Ibu, mengumpulkan orang di masjid untuk mendapatkan kajian-kajian dakwah, kajian-kajian Islam itu tidak mudah, sangat sulit. Kenapa? Karena masyarakat kita banyak kegiatan. Ada yang besok harus kerja, besok harus ngajar, besok harus ke kebun, besok harus sekolah, dan lain sebagainya. Ditambah lagi anak-anak juga yang dengan dunia saat ini, globalisasi, teknologi, dan lain sebagainya, kehilangan keasikan dalam beragama. Beda dengan zaman Bapak dulu, masjid, musola, surau menjadi tempat main yang paling nyaman. Tidur di masjid, tidur di surau, tidur di musola menjadi tempat yang favorit bagi kita dulu. Saya sempat ngalami hal itu. Walaupun dengan lampu ceplik, walaupun dengan lampu semprong atau dengan patromak, tapi kita masih bisa menikmati bersama-sama di masjid. Bahkan dulu di masjid-masjid, anak-anak seusia mereka ini dulu sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran agama, kajian-kajian yang sederhana tapi mengenalkan mereka kepada Islam. Ya, ada istilah turutan atau juz ammah, tapi kita betul-betul bisa. SD kelas 2, kelas 3 itu sudah hatam juz ammah, sudah hatam turutan, sudah bisa mengaji dan mengkaji dengan baik dan benar. Tapi seiring waktu, pergeseran zaman, pergeseran teknologi dan lain sebagainya, agama menjadi semacam beban. Bahkan madrasah aliyah negeri itu sudah difakultatif, dipecah. Semalam saya diskusi dengan Pak Ali juga, dengan Kakanda juga, ketika beliau silaturahim tadi malam. Dulu kuliah itu maknanya umum, seluruh anak-anak aliyah itu dapat materi agama, mau fikih, mau sirah, mau apa dapat. Tapi sekarang tidak. Di madrasah yang judulnya madrasah aliyah tinggi negeri, itu sudah ada jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan agama. Jadi sudah spesifikasi. Anak-anak IPA, anak-anak IPS tidak akan bisa mendalami agama secara lebih luas, kecuali anak-anak yang di bidang agama. Apa bedanya sekarang dengan sekolah umum? Bahkan muatan-muatan agama, kontennya itu dikurangi, diminimalisasi, diminimalisir. Ya. IAIN dulu Institut Agama Islam spesifik, sekarang sudah kuliah umum lagi.
Jadi universitas, ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi, dan lain sebagainya. Alasannya untuk menyerap orang-orang Islam agar belajar kedokteran di sekolah Islam. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, transformasi nilai-nilai Islam tidak diserap dengan baik juga. Nah, ini artinya ada satu polarisasi yang dilakukan oleh someone. Ya, saya pernah membuat sebuah tesis namanya Dajjal System dan Satanic Finance. Jadi Dajjal itu belum muncul sosoknya, fisiknya belum muncul, Pak. Karena ketika Allah menciptakan itu dua saja. Pada saat awal penciptaan itu Allah ciptakan dua, satu nur, satu nar. Nur ini adalah dari Sayyiduna Muhammad SAW, akan berakhir pada Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Sementara an-nar ini minal iblis yang akan berakhir pada Dajjal. Ya. Jadi sistem ini firaq bainal haq wal batil, perang antara hak dan batil ini tetap akan terjadi mulai sejak Nabi Allah Adam secara jasad diciptakan sampai akhir zaman dengan iblis dan akan sampai Dajjal. Nah, ada pihak tengah ini ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an munafik, orang-orang munafik. Wajahnya Islam, casingnya Islam, tapi otaknya kafir. Ya, otaknya kafir. Namanya muslim indan nas, kafir indallah. Islam di mata manusia, tapi dia tidak dianggap beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadillah min dzalik, Qur'annya ada, dalilnya ada. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi di sisi Allah mereka tidak beriman. Why? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Dan inilah ujian umat akhir zaman ketika Dajjal sistem itu berjalan, perlahan tapi pasti menggerus keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat Dajjal secara fisik muncul, Bapak Ibu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, separuh umat Islam kehilangan iman ketika Dajjal itu turun. Kenapa coba? Karena Dajjal diberikan kekuasaan oleh Allah untuk melakukan tindakan-tindakan khawarikul adah. Tindakan-tindakan di luar kebiasaan manusia. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa membuat panen sawah yang tadinya panen, tiba-tiba dipaceklikkan sama dia. Dia bisa buat satu kampung yang ada mata air menjadi tandus dan gersang. Sebaliknya juga, dia bisa membuat satu tempat yang gersang memiliki mata air yang sangat menggiurkan. Takjub, banyak orang takjub. Takjub. Contoh kemarin COVID saja, 2 tahun, sudah membuat partisi antara kita. Sudah memblokade antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Baru COVID. Sesuatu yang abstraksi, yang kita tidak bisa deteksi betul atau tidaknya COVID itu. Hanya berdasarkan informasi-informasi sepihak yang validasinya juga belum tentu akuratnya bisa kita presisikan. Tapi mau tidak mau karena kita maksud saya kita ini di bawah kendali sebuah sistem, mau nggak mau kita ikut. Saya yang tidak suka vaksin karena saya harus terbang sana sini, harus punya kartu vaksin, harus punya ini, ya saya harus buat. Walaupun belakangan ternyata kartu vaksin tidak harus disuntik, cukup bisa dibeli. Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah pada pola dan sistem ini. Tetapi coba, di generasi awal COVID kemarin, setiap orang tidak harus vaksin. Ya, ada kematian memang akibat COVID, ada memang kematian akibat virus itu COVID-19, tidak kita pungkiri. Tetapi kepanikan yang dibangun dengan narasi-narasi media membuat kita kehilangan kontrol terhadap kehidupan sosial dan bermasyarakat. Sampai tadi malam saya ngobrol sama wakil wali kota Linggau.
Wah, terjadi konfrontatif, Pak. Dia bilang ada yang pengen berjarak, ada yang pengen rapat, ada yang ngotot tidak mau, ada yang masjid sampai ditutup dan lain sebagainya. Dia bilang terjadi pembelahan. Ini sistemnya, Pak, belum dakjalnya. Bagaimana ketika dakjalnya muncul? Udah kepanikan itu bakal luar biasa. Ya, coba hanya dengan menaikkan suku bunga Fed, the Fed menaikkan suku bunga, ya, the Fed ini lembaga keuangan Amerika Serikat 3,4% saja, maka dolar sudah melanting begitu tinggi dan banyak hampir 64 negara khususnya di Asia ini yang sedang dalam posisi resesi saat ini. Resesi, Pak. Beberapa negara sudah kehilangan pakan beras. Ya, Indonesia mungkin cukup bertahan karena memang rata-rata tanah di Indonesia masih bisa ditumbuhi oleh berbagai sumber pakan. Ya, kita masih banyak yang ternak ayam, ternak kambing, ada yang bisa menghasilkan telur, masih adalah tumbuh-tumbuhan di sekitar kita dan lain sebagainya. Ikan juga di sini hidup dengan subur. Tapi beberapa negara lain tidak seperti itu. Ya, Vietnam, ya, yang sekarang ini sudah melampaui ekspektasi pertanian Asia. Ya. Kemudian Thailand dulu yang nomor 1 sekarang udah digeser oleh Vietnam. Investor besar larinya ke Vietnam. Dan Indonesia tidak mendapatkan jatah itu, yang membuat Pak Presiden Jokowi juga marah-marah. Kenapa investor tidak jadi banyak masuk ke Indonesia? Ini adalah, saya bilang, sebuah sistem global yang kita tidak bisa salahkan person to person. Oh, ini salah Jokowi, oh ini salah Prabowo, oh ini salah A, salah B, salah C. Nggak bisa. Ini sebuah sistem. Sistem yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah, menjauhkan kita dari Islam. The real kenyataannya, masjid sepi. Taklim agama sepi. Orang takut memasukkan anak di pondok pesantren. Apalagi dengan kemarin kejadian peristiwa Gontor yang kebetulan siswanya dari Palembang. Ya, makin resisten anak-anak untuk dimasukkan ke pondok. Makin resisten orang mendapatkan Islam yang baik. Kenapa? Satu kejahatan umat Islam dimediakan oleh ribuan. Sehingga seolah-olah semua umat Islam adalah penjahat. Tapi sejuta, semiliar kebaikan umat Islam tidak dinarasikan. Sehingga umat Islam seolah-olah tidak memiliki kapabilitas dalam hal kebaikan. Ayo, ini yang terjadi, Pak. Itu yang disebut surga di tangan kiri, neraka di tangan kanan. Jadi kita ini wolak-walik. Ya, suluk sungsang namanya, bingung membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang kiai berpakaian dukun banyak, dukun berpakaian kiai juga banyak. Ya, nggak usah saya sebutlah ya. Semua udah tahu peristiwa-peristiwa yang baru terjadi belakangan ini. Kenapa? Alat ukur masyarakat kita sekarang adalah ketenaran, viralisasi, viral. Oh, dia ini viral, banyak yang datang. Banyak orang yang mengunjungi, pasti orang hebat. Sementara ada orang yang berilmu mungkin di kampung kita, orang hebat, memiliki pengalaman, experience, knowledge, dan macam-macam, tapi karena dia tidak viral, dia tidak something, dia tidak sesuatu, ya kita anggap biasa-biasa aja gitu. Ini yang terjebak, ya, terjebak. Dulu ada sebelum munculnya ruqyah masal, dulu ada zikir pengobatan, saya nggak usah sebut namanya ya, dipanggil oleh Pemda, dibiayain sampai 1 miliar, yang kalau sakit potong kambing, penyakitnya dipindah ke kambing, yang datang tuh pejabat, Pak, eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai gubernurnya yang datang, bupatinya, gelarnya di depan tuh dokter semua itu yang jadi pasiennya. Belakangan baru diketahui bahwa itu tricking gitu loh. Bahwa itu adalah tipu muslihat saja. Sementara ada ustadz, ada kiai, ada orang tua kita di kampung, datuk-datuk kita yang mungkin memang memiliki kemampuan atas izin Allah yang benar, tanpa menggunakan tricking, tanpa menggunakan budget, tanpa menggunakan apa-apa, tapi kita sepikan. Kenapa? Tidak viral. Tidak viral. Ini yang terjadi. Jadi sistem Dajjal itu tugasnya satu, Bapak, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah,
dan menjauhkan kita dari manhaj Islam dinullah ini. Nah, ulama-ulama terus berpikir formulasi apa yang kira-kira bisa membuat orang itu cinta dengan Allah, Rasul, dan Islam. Lalu setiap kali acara besar Islam seperti Maulid diadakan. Dalilnya juga ada kok. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi memberikan peringatan di acara-acara besar ini tazkirah sesuatu atas perintah Allah. Tapi dimunculkan lagi narasi-narasi, ini salah, ini bid'ah, ini tidak baik, dan lain sebagainya. Seperti tadi, burdah, ya, atau simtud dirar, atau maulid habsyi, ya, anak-anak hadroh ini. Kan membaca untuk mengajarkan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak semua orang bisa membaca sholawat kepada Nabi. Padahal jadi umat Nabi dari sejak lahir. Kita ini jadi umat Nabi dari sejak lahir. Baca sholawat nggak bisa, kan lucu. Cuma bisa waktu sholat doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Cuma itu doang. Begitu dinyanyikan atau dibacakan sholawat yang lain, mulut kita mendadak mingkem. Tapi kalau nyanyi dangdut, Deloitte, Pambes, apa di karaoke, di kafe-kafe, kalau ada undangan, kita nomor 1 megang mic nyanyi duluan. Di mana coba nurani kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kita tidak kenal Nabi. Bahkan sebagian besar umat Islam tidak tahu sejarah kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah melakukan kuesioner, Pak. Saya tanya ibu-ibu, Bu, istri Nabi ada berapa? Enggak ada yang tahu. Jawabannya 2. Khadijah sama Aisyah. Cuma itu doang yang dia tahu. Saya tanya lagi, siapa istri Nabi setelah meninggalnya Khadijah? Enggak ada yang tahu. Jawabannya lagi-lagi Aisyah. Artinya, tidak ada scale up pengetahuan, transformasi knowledge kepada para umat ini terhadap kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana mungkin kita akan menemukan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sementara syarat terbangunnya peradaban Islam cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kadang-kadang takmir masjid, pengurus masjid itu bingung, Pak. Mencari formula apa lagi yang kira-kira bisa buat masyarakat kanan kiri itu senang sama masjid, senang dengan kajian Islam. Muncul sedekah Jumat, nasi bungkus dibagi-bagi supaya orang mau ke masjid. Muncul sedekah kopi di subuh hari. Ayo yang sholat subuh, habis sholat subuh sarapan, ada nasi goreng, ada bubur ayam, ada lontong sayur, untuk mengikat orang itu kepada masjid. Ada lagi macam-macam diadakan. Tapi nyatanya sistem Dajjal ini memang telah menghagemoni, telah mendarah daging, telah menadi, sehingga kita sepi apresiasi. Sepi apresiasi. Saya yakin jumlah penduduk yang tinggal di sekitar masjid ini ribuan. Tapi sepi apresiasi acara-acara semacam ini. Sepi daripada keinginan masyarakat untuk hadir dalam kajian-kajian. Apalagi penceramahnya tidak lucu. Ai berhentilah ceramahnya, ceramahnya udah lucu, tidur ngantuk wae. Ini terjadi. Makanya akhirnya tukar profesi, ya, pelawak-pelawak mendadak jadi ustad mendadak belajar melawak, mundak cak itu dak laku. Ya, jarang diundang kawan. Nah, ini yang terjadi. Jadi memang ada pembatasan pada kecerdasan-kecerdasan yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam. Bapak tahu Cordova 700 tahun memimpin dunia Islam, saintiknya, arsitekturnya, ekonominya. Sekarang tinggal sepak bolanya doang, Spanyol. Ya. Tinggal tim sepak bolanya doang, raja kerajaannya udah hilang, keilmuannya sudah hilang. Dulu kita kenal Ibnu Sina, kita kenal Al-Farabi, kita kenal macam-macam, ya, Al-Jabbar dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak mesti belajar aljabar, algoritma, karena itu pelajaran matematika zaman dulu. Tapi digerus untuk apa? Menghilangkan identitas bahwa yang menemukan matematika itu adalah aljabar. Yang menemukan algoritma itu adalah al-Khawarizmi. Dibuang itu. Diganti Ibnu Sina, bapak kedokteran menjadi Avesina. Supaya asing nama-nama ini di kalangan anak-anak generasi Islam. Sehingga mereka kehilangan role model. Islam nggak ada sosok tokoh yang bisa
ditontonkan. Anak-anak lebih kenal Ultraman, lebih kenal The Avengers, Hulk, Superman daripada Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada Khalid bin Walid, daripada Tariq bin Ziyad dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sistem ini telah menadi mendarah daging dan kita mengokekannya. Nah, makanya ulama membuat formulasi, ayo kita buat peringatan acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj diingatkan lagi. Kemudian ada Muharram diingatkan lagi, diundang ustadz-ustadz, kiai-kiai untuk mengingatkan kita, bukan bernostalgia, bukan berfantasi atas sesuatu yang telah hilang dari kita, tapi mengingatkan kita, kalau kita tidak segera membangun sebuah sistem bersama, yakni bagaimana memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, tidak mustahil Cordova kedua adalah Indonesia. Oh, Indonesia ini agama Islam terbesar, banyak walinya, banyak habaibnya, banyak kiainya, banyak ijmi'nya. Bullshit, impossible. Kalau bottom piramidnya tidak disadarkan, top piramid itu nggak bakal bisa menjaganya. Sementara bottom piramid atau masyarakat lapis bawah ini telah disibukkan dengan persoalan solar naik dan langka. Solar naik dan langka, minyak goreng naik, nggak karu-karuan. Pekerjaan dicopot, dipecat, pengangguran di sana sini, lapangan pekerjaan sempit, alumni-alumni perguruan tinggi hampir banyak yang menganggur. Regulasi dan aturan-aturan negara sebagian besar menurut masyarakat tidak berpihak kepada mereka. Masyarakat lebih cenderung dininabobokkan dengan BLT, sekolah dininabobokkan dengan BOS. Apalagi? Kesrah meninabobokkan ustadz-ustadz dengan bantuan, masjid-masjid dengan bantuan. Akhirnya apa? Masyarakat dididik untuk menjadi pengemis. Masyarakat dididik untuk menjadi peminta-minta. Maka di komunitas yang saya dirikan, komunitas pendakwah keren, saya haramkan proposal barang 1 lembar untuk minta kegiatan dalam dakwah kami. Kita mampu, kita bisa bersaing dengan Cina, kita bisa bersaing dengan Yahudi, kita bisa bersaing dengan orang-orang yang kaya, oligarki itu, asal kita mau, Yang jadi problem memang masyarakat belum mau. Kenapa masyarakat belum mau? Role modelnya selalu gagal. Bapak-bapak sudah senang zakat. Tahu-tahu lembaga zakatnya dikorup, diberitakan kembali, muncul resisten lagi dari masyarakat. Lah, nggak usahlah nyumbang-nyumbang, ntar ditilep juga sama ustadznya. Ibu-ibu sudah cinta dengan ustadznya, udah cinta sama kiainya, tahu-tahu kiainya kawin lagi, sakit hati juga ibu-ibu. Hanya muncul resistensi terhadap kiai, terhadap ustadz. Ya udahlah, nggak usahlah, ustadz mah tukang kawin, ustadz mah tukang bebini lagi. Timbul resistensi. Termasuk kejadian-kejadian beberapa eksposit terhadap berita kejelekan-kejelekan pesantren kemarin membuat fobia terhadap pesantren muncul lagi. Sampai perdebatan yang begitu panjang. Buyan nian wong tua yang nitip anaknya di pesantren bakal digebuki, bakal dibunuh bae. Karena media memblasting itu menjadi sangat luar biasa viralnya. Tapi prestasi santri yang juara Hifzil Quran di Saudi kemarin, juara 2 internasional, ada yang eksposit? Nggak ada. Juara matematika, juara sains, lomba olimpiade internasional dari pesantren Nyambuul Quran. Pesantren para penghafal Quran mampu bersaing dalam kompetisi saintik, ya, matematika maupun kimia, tapi tidak ada yang mengupgrade itu sebagai sebuah berita yang seksi. Kenapa? Memang ada pesanan dari sistem Dajjal, jangan buat umat Islam pinter. Kalau sok pinter boleh, tapi jangan pinter. Akhirnya muncul orang Islam yang sok pinter, seneng jadi komentator, ngobrol di warung kopi, komentar politik, komentar ekonomi, komentar ini, tapi tidak solutif. Apa solusi yang bisa kita berikan? Apa terobosan yang kita bisa sumbangsikan untuk umat ini? Nggak ada. Akhirnya apa? Cuma omongan warung kopi. Nggak apa-apa, sok pinter kata orang-orang itu. Yang penting jangan
Pinter sedikit, masukin penjara, cari kasusnya, ketemu. Kita juga yang makan beritanya. Masya Allah. Ini yang terjadi, Pak. Ya, saya pernah bertanya, kenapa kalau ada seminar Tung Desem Waringin, Bapak tahu ya, yang katanya pakar motivator Indonesia nomor 1 dengan bayaran termahal. Saya pernah nanya, apa yang membuat dia kok bisa mendapatkan rating dan ranking 1 sebagai motivator handal? Ternyata kekompakan warga Cina, warga Tionghoa itu luar biasa. Jadi misalkan ada Tung Desem Waringin mau mengadakan seminar di Pagar Alam, maka seluruh kawan-kawan Tionghoa dia akan beli tiket seminar itu. Akan beli bukunya langsung tanpa diminta. Jadi begitu diadakan seminar, rame seminarnya dan bukunya the best seller. Why? Karena mereka kompak untuk mengangkat etnik mereka menjadi the first atau nomor 1. Kita di Indonesia yang ada pengen jatuhkan kawan. Hah? Adanya pengen jatuhkan kawan. Sudahlah, dah usah kau dengerin ngotai bae dia. Hah? Ngotai bae, dah usah kau datangi. Ngapain kau ngabisi duit 100.000, 200.000 beli tiket seminar dia? Buyaninya bae, kau kayak dia kayo, kau miskin. Serik. Hati gitu nih galak serik, iri, dengki. Itu yang terjadi. Kenapa? Inna syaiton yajri min ibni adam majra madam. Sistem setan yang kedua masuk ke dalam diri kita, merusak cara berpikir kita, merusak tatanan keikhlasan hati kita, dan merusak semua amal kita. Sehingga amal kita tidak lillahi ta'ala lagi, tapi dengan kepentingan kita masing-masing. Lihat bila min dzalik. Ini cobaan. Cobaan umat akhir zaman. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui peringatan Maulid ini, kembalikan entitas agama Islam itu kepada Ismul Sayyiduna Muhammad SAW, nama agung Nabi Muhammad. Saya pecahkan sedikit, jarang mungkin orang yang kupas ini. Barangkali hampir jarang saya mendengar Ustadz kupas masalah ini. Sebenarnya hakikat Islam itu ada pada nama Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak mengenal Nabi Muhammad, maka Bapak mengenal Ibu, mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal kebaikan, mengenal semuanya. Mim yang pertama. Mim, ha, mim, dal. Mim yang pertama. Harus kita bahas. Minnah. Ya. Hadiah terindah, teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Minnah, hadiah dari Allah. Ya. Mim yang pertama tuh minnah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Beruntung, Pak. Beruntung sekali. Kita dapat Nabiul Musyaffa', Nabi yang memberi syafaat. Tidak ada Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat sebelum Nabi Muhammad SAW memberi syafaat. Bahkan umat-umat dari Nabi yang lain itu minta syafaat ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, salah kau datang ke Muhammad. Umatnya Nabi Musa minta syafaat kepada Nabi Musa, salah kau minta kepada Muhammad. Karena kami para Nabi dan Rasul pun minta syafaat dengan Rasulullah SAW. Maka kita yang jadi umatnya ini harusnya punya kebanggaan karena kita ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad. Bangga dong. Orang kalau udah bangga kan asik ceritanya, Pak. Bapak bangga punya mobil Pajero. Kemana-mana cerita tentang Pajero habis-habisan. Mobil lain jelek aja bawaannya. Kenapa? Pajero aja. Karena kita bangga, senang. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang, banyak orang nggak bangga jadi umat Nabi Muhammad. Malu jadi umat Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi Muhammad tuh Nabi ortodok, konservatif, nggak punya konsep modern dan lain sebagainya, Nabi yang miskin, bajunya tampal-tampalan dan lain sebagainya. Karena kita cuma mendengarkan puzzle cerita versi yang itu. Kita tidak menggali secara komprehensif sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saya berani bertaruh, satu pagar alam ini bahkan tidak ada yang bisa menyaingi maharnya Nabi Muhammad SAW. Berani bertaruh saya. Ketika Nabi Muhammad usia 8 tahun, dia menjadi pekerja, menggembalakan kambing, sudah belajar manajemen keuangan. Akuntabilitasnya sudah teruji sejak usia 8 tahun. Bapak-bapak yang ahli akuntansi harusnya belajar dengan Nabi Muhammad. Karena dia tidak tinggal dengan pamannya Abu Thalib secara gratis, karena pamannya orang susah.
Dia bekerja mengembalakan kambing dengan bayaran. Manajemen keuangan Nabi Muhammad, akuntabilitasnya telah rapi dari sejak umur 8 tahun. Bahkan dia bisa saving, selain menyisihkan buat keperluan hidupnya, dia bisa nabung. Sehingga usia 12 tahun, diajak pamannya Abu Thalib mulai asimilatif. Namanya, pendampingan jadi pebisnis, entrepreneur. Diajak ke Syam, ke Yordan, ke Irak. 3 negara. Ada di sini yang umur 12 tahun sudah keliling 3 negara. Untuk melakukan transaksi bisnis. Nggak ada. Kita 12 tahun masih netek sama mak kita. Masih nyusu, beli rokok. Orang kawan saya ada yang 25 tahun masih main gitar di jalan. Kalau beli rokok minta sama bapaknya kok. Join pak, join pak, join. 12 tahun Rasulullah sudah menjadi seorang entrepreneur. Tapi sayang informasi ini nggak nyampe ke anak-anak kita. Dia nggak punya role model, dia nggak punya imajinasi, dia nggak punya bayangan, dia nggak punya dream tentang nabinya yang sangat luar biasa itu. Umur 16 tahun, dilepas sama pamannya, Rasulullah sudah menjadi seorang pengusaha muda, young entrepreneur, dengan penghasilan luar biasa. 16 negara tempat transaksinya Nabi. Nah saat itulah dia bekerja sama dengan Siti Khadijah sebagai investor raksasa, dan Rasulullah sebagai pedagang yang handal, pebisnis yang handal, membawa barang dagangan Khadijah sampailah umur 25 tahun. Berarti 16 ke 25, 9 tahun Rasulullah menjadi seorang entrepreneur, ekspor import ke 16 negara. Luar biasa. Tapi sayang lagi-lagi cerita ini tidak pernah kita bangga-banggakan dengan anak kita. Yang kita dengar dari Ustadz, Nabi itu mengganjal perutnya dengan batu. Nabi itu menjahit pakaian yang robek sendirian. Betul ada fase itu. Tapi kenapa fase keunggulan Nabi tidak diceritakan? Jadi seolah-olah ada penggiringan opini, penggiringan mindset, building karakter pada umat Islam. You jangan kaya, you cukup jadi tukang tampal baju robek aja. You nggak usah urusin pasar, you nggak usah urusin politik, you nggak usah urusin macam-macam, you urusin masjid saja udah. Umat Islam urusin masjid aja, zikir, sholat, puasa, ibadah. Yang itu juga masih ribut. Yang ngurusin masjid aja masih ribut, antar pengurus ribut. Ada yang merasa dibohongi, ada yang merasa dikadalin, ada yang merasa dibuayain dan macam-macam. Menentukan ustadz aja ribut, tengkar. Ini NU kamu sama dia kah? NU kamu sama dia kah? Ribut. Jadi ngurusin masjid aja ribut. Padahal sudah dikotakkan kita itu, dipojokkan, didiskreditkan untuk sekedar ngurusin urusan dininya. Nggak boleh urusan duniawiyah. Dikeluarkan dalil-dalil, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Ya, mal'unatun mafiha, kedua-duanya dilaknat. Tapi dalil itu dipotong, tidak dilanjutkan. Yang dilaknat itu kalau dunia tidak dibawa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari pesantren tadi dijemput ke sini, tim hadroh. Jalan kaki atau naik onta, Pak? Naik mobil. Mobil barang dunia apa barang surga? Barang dunia. Barang dunia yang kalau digunakan untuk hal-hal semacam itu menjadi kendaraan kita di surga. Yang nggak boleh itu kita punya sepeda ontel, kita bawa ke diskotik. Haram hukumnya. Ya. Udah sepeda ontel dibawa ke diskotik. Ya kalau kita punya Pajero, kita punya yang mobil-mobil bagus, mobil-mobil Fortune atau mobil apa untuk jemput kiai, jemput ustadz, lain sebagainya, why not? Sesuatu yang baik. Anda punya uang bermiliar-miliar digunakan buat masjid, pesantren, yatim piatu, kegiatan dakwah, halal. Malah uang itu menjadi investasi kita untuk akhirat. Ketimbang kita nggak punya duit, ke rumah kawan numpang kopi, ke rumah kawan sana numpang makan, sore-sore datang ke rumah kawan yang lainnya minjem duit. Ciri khas umat Islam jadi begitu kan jelek banget. Kalau kiai datang, ujung-ujungnya minta duit. Ayo kita rubah mindset ini, kita lawan gitu loh, kita bisa kok. Tapi nggak usah kita perang sama pemerintah, bodoh. Aku ingatnya dulu disaran ke wong tua, kau jangan ngelawan tiga wong. Siko, jangan ngelawan wong bekuwaso, mati kau. Yang kedua uji bapak dulu. Jangan ngelawan wong kayo, sio-sio. Yo, yang ketiga, jangan ngelawan wong gilo. Uji bapak dulu, uji yai gitu dulu. Ya sudahlah kita turuti. Tidak ada kita melakukan hal itu. Ya, yang berkuasa,
Contoh, BBM naik, ngoceh lah gitu di sana sini, naik itulah barang. Dia yang punya kuasa. Mun galak rebut kekuasaan itu, bapak jadi presidennya, coba rubah. Kan mah itu caranya. Bapak jadi bupatinya, coba rubah kebijakan itu. Bapak jadi gubernur, coba rubah. Elok bertanding. Kan pakai proses. Nah proses itu harus kita jalani. Banyak uang gak galak berproses, yang seneng protes. Ay, payah kau ini jadi bupati. Coba kau jadi bupati. Kalau mati. Setengah mati ngurusi uang nih. Setengah mati. Sisip dikit masuk KPK, sisip dikit kejaksaan, kurang setoran juga kena gebuk. Udahlah, ini bukan rahasia baru. Lah sama-sama tahu, apalagi kalau di sini ada kepala dinas eselon 2, eselon 3, naik jabatan itu tak ada gratis-gratis juga. Paling tidak rokok sebungkus 2 bungkus lah kan. Iya. Nah lah. Bukan rahasia umum lagi, walaupun ada juga yang mulus-mulus. Nasib, nah uang bernasib itu dapat dipeloi. Uang bernasib itu dapat dipeloi dari 1000 belum tentu siko. Nah maka kita balik ke minha tadi, bangga gitu jadi umat Nabi Muhammad, bangga dulu. Mak mano nak bangga? Kita udah tahu sejarahnya. Di usia 25 tahun ku kata ke tadi, Rasulullah dilamar Khadijah, bukan melamar, dilamar. Kenapa dilamar? Karena dia memiliki kredit poin yang luar biasa sebagai seorang syabab, sebagai seorang pemuda. Gagah, ganteng, jujur, lembut, pinter, kayo. Dak katik buangan, mun kita ini katik mbean. Mun Rasul katik buangan, mun kita katik mbean. Sebagai seorang pengusaha dilamar oleh investor raksasa, gengsi. Nabi tidak nunjuk sesuatu yang berarti. Nak nunjukkan level sosial Nabi, maka maharnya Rasulullah itu, Pak, 20 ekor onta ahmar. Onta ahmar itu sampai hari ini di Saudi atau di Timur Tengah itu menjadi kendaraan favorit dari raja-raja. 1 ekor onta ahmar kalau dikonversi dalam bentuk rupiah 2,5 miliar. Berarti berapa maharnya Nabi? 50 miliar. Ditambah 980 gram emas murni dikasihkan kepada Khadijah. Berarti kurang lebih hampir 52 miliar maharnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi informasi ini tidak tersampaikan ke anak-anak kita. Akhirnya mahar anak-anak kita seperangkat alat sholat. Jadilah itu yang penting kawin. Ngapa itu terjadi? Karena kita dibuat slower, menjadi orang-orang yang tidak faster di dalam melakukan percepatan-percepatan. Lembetnya, lelet. Bapak kalau HP sinyal lelet nak banting ke HP rasanya. Mati kau sinyal mana lelet ini, kau genyik nian. Ya, jadi wong lelet tuh ya tapi nyatanya kita memang lelet. Lelet. Apalagi Bapak, ya aku ini keliling hampir Indonesia. Kadang aku ke Aceh, ke Medan segala macam. Banyaklah nongkrong di warung kopi. Di kafe-kafe itu. Ngobrol bisa sampai 5 jam ngobrol di warung kopi. Entah apa yang diobrolkan, entah siapa yang salah. Enggak tahu lagi itu. Ampun dibuatnya kita. Kapan kita ajak ngobrol tentang yang benar dikit, pening kepala dia. Sudahlah Ustaz, tidak usah ngobrol serius-serius gini. Hidup inilah susah aja. Jadilah ini katanya. Sama mungkin di malamnya ada yang berutuhan pula. Iya ini Ustaz tuh ngomong. Aduh mungkin si kodua. Cuma aku tidak tahu wongnya. Udah. Ya, ngaku baiklah kamu tuh. Aduh baik yang cah itu. Kita harus bangga dengan Nabi Muhammad. Tapi mak mano kita nak bangga kalau sejarahnya kita tidak tahu. Historikalnya kita tidak tahu. Aku nak ngaku cucung Sultan Mahmud Badarudin. Teko sejarah Sultan Mahmud Badarudin tidak tahu. Ditanya turunan keberapa tidak tahu. Ay malu ngaku-ngaku Raden tapi tidak ngerti keturunan Datuk. Bohongi wong. Tapi kenyataannya banyak sekarang ini. Keturunan Sultan Mahmud Badarudin yang Raden-Raden itu. Teko namo yainya dia tidak tahu lagi. Apalagi sejarah. Ini yang terjadi Pak. Mun kita alhamdulillah lah kita belajar historikal itu. Bahkan musalsal sejarah kita tuh urutan nasab kita tuh kita hafal. Raden Ahmad Afandi bin Raden Muhammad Idris bin Raden Ali bin Raden Zahir bin Raden Zahri
bin Raden bin Sultan Komarudin bin Pangeran Badrul Insan bin Sultan Mahmud Badarudin. Apal gitu. Nama yai kita ketujuh pucu itu. Jadi kita harus belajar, tahu sejarah, mangko bangga. Jangan cuma tahu budak-budak ini. Indonesia merdeka dengan bambu runcing. Siapa yang ngawak bambu? Tidak tahu. Mak mano cara nujah ke bambu itu ke Belanda? Tidak ngerti. Mana ceritanya itu? Bawai bambu sana sini bayarnya. Hah? Makanya sekarang ini timbul banyak budak bawa bambu bayar, tapi tidak ngerti guna ke bambu itu. Akhirnya dibuat sama Cina bambu itu jadi kertas. Dibuat oleh Jepang bambu itu jadi bubur kertas, jadi teknologi serapan dan sebagainya. Kita lagi yang beli bambunya dari kita. Buyan-yan. Ini yang terjadi, Pak. Nah, kita tidak pengen anak-anak kita tidak punya kebanggaan terhadap Nabi Muhammad. Aku minta yai yang tua ini semangat juga. Jadilah aku nilai tua dulu tidak pernah paham. Cucung kau tuh belajarlah pulau ngaji, belajarlah pulau apa sejarah, belajarlah pulau bahasa Arab, belajarlah ini nyesel kau cak aku nak teko alif tegak biar tidak tahu. Alif tegak tidak tahu. Alif guling tahu dia alif guling. Alif tegak dia tidak tahu. Ya Allah, gitu. Nah kita juga tahu jujung suruh semangat. Makanya Pak aku punya anak 8, ku suruh syarat kau nak sekolah apa boleh. Syaratnya sih kok kau hafal Quran. Syaratnya itu basic kok kau hafal Quran. Maka anak aku yang pertama alhamdulillah sudah nak selesai di Al-Azhar ya Kairo, yang nomor 2 di kedokteran, yang nomor 3 nak masuk ITB ini dan semuanya hafal Quran. Nomor 3 lagi di Yambu'ul Quran menyelesaikan hafalan Quran. Nomor 4, 5, 6, 7 di pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Sama mulai ngafal Quran dari SD. Yang nomor 8 ada di rumah, 9, 10 lagi dipikir ke. Ya. Apa? Syaratnya sih kok hafal Quran. Alhamdulillah, Pak. Anak aku hafal Quran kalau. Kebetulan istri juga penghafal Quran. Syaratnya itu, Pak. Dan aku tidak maksud ke mereka jadi ustadz. Nak jadi apa, Pak? Apa-apa. Kau perlu jadi dokter, kau perlu jadi engineer, kau perlu jadi teknokrat, kau perlu jadi pedagang, kau perlu jadi pengusaha. Tidak ada masalah. Yang penting sih kok rujuk kau sama Quran. Karena Quran itu yahdi lillatihi aqwam, petunjuk bagi manusia. Selamat dunia, selamat akhirat. Mim yang pertama. Panjang gawe ini kalau dikaji. Ha, hubbun. Syarat kebangkitan kita, syarat kesuksesan kita dalam hidup ini harus punya rasa cinta dengan Nabi. Uang cinta itu pasti melok dengan yang dicintainya. Buktinya aku, uang Palembang, kawin dengan uang Jawa, kena cinta sama bini, pindah ke Jawa. Cinta kita sama bini. Uji uang rumah payo tinggal di Jawa be. Sudah uji kita. Kan bak sama mak kau lah meninggal katanya kacik lagi. Namun aku mak masih ada kau melok aku be. Sudah kita bangun rumah di sana ngurusi mak dia. Nak nolak mak mana? Cinta. Cinta. Nah makanya bu, ibu pertahankan cinta. Karena kalau bapak tak cinta lagi dengan ibu, nyari yang lain. Hati-hati. Diawet-awet cinta itu ya, jangan diobral-obral. Ya. Hubbun, cinta dengan Nabi. Syaratnya itu. Bapak bisa cinta dengan, bapak pemain badminton misalkan, seneng-seneng latihan. Bapak pasti riset, searching, paling tidak nanyo-nanyo dengan kawan. Merek apa nih yang bagus untuk dipakai sebagai raket ini? Berapa nih harganya? Aduh Pak, harganya 2,5 juta. Beli di mana? Sekarang belum ada duitnya, tapi insya Allah adalah bulan depan nyicil mulai nabung 200, ya dapat duit ini duit itu simpen untuk beli. Terbayang raket cinta tadi, ngejo kan ada dapat raket tadi, apa seneng. Nama itulah uang kalau lah cinta dengan Nabi Muhammad, katik peduli lagi dia dengan apapun. Nak ngorban ke waktu, tenaga dan segala macam, siap demi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah gitu. Ngaji lewat jam 9 dikit lah berutuan. Ayo Ustaz jam 9 ini nak balik pulang ngantuk. Enggak ceramah kamu baik. Bukan yang di sini, bukan. Yang di Bucu Sano gitu. Ini yang terjadi. Hubbun, cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cinta enggak baca. Ngapa bapak nyari duit dari pagi sampai sore? Demi cinta anak, bini. Pengen nyekolah kana, pacak kuliah kana, bangun rumah itu bukan agak-gagahan, karena nak tempat tinggal budak. Mertuaku dulu nangis waktu aku belum punya rumah. Oi kau tuh punyalah rumah, bukan masalah aku nak nuntut kau harta ujinya. Anak kau tuh nak balik ke mana?
dah kati tempat tinggal ujinya. Oh semangat gitu nyari duit, ayo membisnis, berdagang, alhamdulillah terbangun rumah. Wong mertua langsung ngomong mau kasih, sampai jadi rumah tuh sampai sekarang tidak juga ditunggu oleh mertua. Uji mertua aku punya rumah dewe, ndak usah kau kerok mikir ke aku ujinya. Aku tuh cuma mikir ke anak-anak kau baik. Tando cinta nenek sama cucung tadi, dipikir ke nyomak mano cucung punya tempat tinggal. Luar biasa. Cinta. Nah kalau sekarang kita ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, tanya ke dengan diri kita. Apa yang sudah aku perbuat untuk Nabi Muhammad ini apa? Balas cinta Nabi Muhammad itu pakai apa? Hah? Pakai apa, Pak? Pakai apa? Belum ada yang kita buat. Mun sembahyang tuh untuk kita dewe. Puasa tuh untuk kita dewe. Zakat tuh untuk kita dewe. Haji tuh untuk nama kita dewe. Lah dapat kalau, oh bapak itu rajin yang sembahyang ke masjid. Kadang-kadang masjid malu dewe sama dia. Dia datang, masjid belum buka. Lalu dewe masjidnya. Insya Allah. Puasa untuk kita dewe. Zakat untuk kita dewe. Terus untuk Nabi Muhammadnya mana? Berkorban untuk Nabi ini mana? Nah, ini harus kita pikirkan. Ya, apa nian kira-kira? Ya. Kemudian yang ketiga, mim lagi, maghfirah. Siapa yang pertama merasa bangga atas hadiah terbesar Allah Nabi Muhammad, muncul rasa cinta dengan Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau cinta aku, kata Allah, cintai Muhammad. Kalau kau sudah cinta Muhammad, ku ampuni engkau. Karena aku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi wong yang cinta dengan Nabi Muhammad pasti dapat maghfirah. Dal yang terakhir, dawamudin istiqamah. Digaransi oleh Allah Ta'ala, siapa yang melok Nabi Muhammad dengan cinta, ya, dengan bangga, istiqamah, maka dia dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadilah itu. Aduh di sini yang berdoa minta ya Allah panjang ke umur sampai hari kiamat. Aduh. Lu udah tahan bulo. 70 tahun lah menges jalan dari rumah ke sana. Lagi sampai kiamat. Ya Allah. Yang dimaksud dawamudin itu musalsal. Yainya baik, anaknya baik, cucunya baik, cicitnya baik. Itu loh maksudnya dawamudin. Allah jaga keturunan kita selalu berpegang teguh dengan kebaikan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan kita selalu dapat lingkungan-lingkungan yang baik. Di dunia ini tidak kati yang baik 100%, tidak kati. Kalau ada malam mesti ada siang, ada wong baik mesti wong jahat. Tapi dilalah kalau kata orang Inggris tuh, dilalah. Wong Inggris itu yang ngomong, bukan wong Jawa, dilalah. Ya. Dilalahnya anak kita tuh pas sekolah ketemu kawan baik, dia begawi ketemu lingkungan baik, bos baik, ketemu tempat kerja yang baik, karirnya baik, nasibnya baik, ketemu bini baik, ketemu mertua baik, ketemu ipar baik, ngapu? Rupanya yainya tadi istiqomah cinta dengan Nabi Muhammad, bangga dengan jadi umat Nabi Muhammad, sering-sering dia berusaha berjuang untuk agama Muhammad, maka anak cucunya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di zaman khalifah. Ada seorang ulama, Abu Sa'id namanya. Ditanya oleh Khalifah Al-Ma'mun, ya, mak mano dulu ceritanya, karena aku tahu kau sebagai ulama ini tinggal hidup dengan dua khalifah, dua zaman khalifah. Pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Khalifah Hajjaj. Siapa itu anaknya Muawiyah? Yusuf bin Hajjaj. Ya. Nah, uji Abu Sa'id ini, kau nak dengar ke dari apa yang aku lihat atau dari apa yang aku dengar? Kalau kau dengar masih cerita dari wong. Sekarang aku nak dengar dari kau apa yang kau jingok. Kata dia, pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggalkan jabatan khalifahnya, dia cuma punya uang 12 dinar. Ya. 4 dinar untuk bayar utang. 4 dinar untuk persiapan wafatnya dia, kain kafan, gali kubur dan sebagainya. 4 dinar diwariskannya dengan 12 anaknya. 4 dinar.
Diwariskannya dengan 4 anaknya. Sementara si Yusuf, dia punya 4 istri. Setiap istri dapat 8.000 dinar. Anak-anaknya mendapatkan lebih dari 20.000 dinar. Diberikan kekayaan. Dan aku menemui kedua-dua anaknya itu pada saat masa tuaku. Anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah meninggal ayahnya mampu menyumbang 700 ekor onta untuk kepentingan umat Islam. Padahal warisnya cuma 4 dinar. Sementara aku melihat anaknya Khalifah Yusuf menjadi pengemis di pinggir jalan. Karena kehabisan harta dan tidak punya marwah. Apa ini maksudnya? Kesolehan ayah ibunya menyebabkan anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesalahan ayah ibunya di sisi Allah Subhanahu wa taala menyebabkan anaknya susah dunia, susah akhirat. Hati-hati Pak, sembahyang kita, ibadah kita, kebaikan kita ini bukan untuk kita baik, untuk anak cucu. Sederhana. Maka aku kadang-kadang ketemu dengan gubernur, ketemu dengan bupati, biasa kita ngomong. Kita ini bisa jadi gubernur nih bukan kena pintar. Mak kita dulu mungkin sempat berdoa tersebut, ya Allah mudah anak aku jadi orang besar. Dengan ke Tuhan sekian puluh tahun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadilah kita gubernur. Jadi jangan merasa hebat. Bisa jadi ini hadiah dari doa orang tua kita. Maka kita tidak boleh durhaka dengan orang tua. Nah itu baik barangkali. Muhammad, mim yang pertama. Nah, belum balik aku nih. Lalu boh? Belum balik kiai ini, lalu po cacam ya hadiah minha. Yang kedua hubun cinta. Yang ketiga ampunan dari Allah Ta'ala. Yang keempat dawam mudin istiqomah dalam agama. Ingat gelah, jangan sampai aku keluar pintu lah lepas kalau apalan tuh mana nak agama bangkit model mak ini. Mau kasih itu baik. Pengen nak manjang lagi, cuma kopi tak kata. Menyebut itulah yang kita dapat ini. Alhamdulillah ada apa-apa. Terima kasih, minta maaf lahir batin uji pembawa acara, kaget sekalian doa. Biar doa ada Ustadz Haji Nur Yasin Arlan LCMA Al-Hafid. Ini kawan kita. Yang tadi baca ke biodata aku ini. Beliau ini hafid Quran suami istri. Beliau ini lulusan Riyadh, istrinya lulusan Al-Azhar. Adik tingkat kalau dua-duanya. Alhamdulillah. Ya, sekarang sudah megang Korda Palembang. Istrinya juga megang MMQ Majelis Mujahadah Quran yang insya Allah kayak kita launching di Sumatera Selatan. Terima kasih, kami minta Ustadz Haji Nur Yasin Arlan LCMA Al-Hafid ya, atau dipanggil Gus Yasin ya. Kalau di Jawa Tengah wakil gubernur Gus Yasin itu ya. Jawa Tengah ya. Kalau di sini Gus Yasinnya bukan wakil gubernur, calon. Entah tahun kapan enggak tahu tapi tidak. Padahal Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal ni'matu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا واجعل ذرياتنا waj'al mahabbatahum ilaika wa ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fawaddik Allahumma rafiqaha wa ajib buddaha wa hdiha subulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yakhlu wa amla'ha bi nurika alladhi la yakhlu واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحمها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.